Kembali ke masa lalu, pertemuan dengan Nabi Muhammad. Matahari bersinar terik di atas gurun pasir yang luas. Angin panas menerbangkan butiran pasir ke segala arah, menciptakan ilusi fata morgana di cakrawala. Langit tampak biru tanpa awan, sementara di kejauhan, gunung-gunung berbatu berdiri kokoh seperti saksi bisu zaman. Di tengah hamparan pasir yang tak berujung, seorang pria terbangun. Namanya adalah Arkaan, seorang sejarawan dari abad ke-21, yang tiba-tiba mendapati dirinya berada di suatu tempat yang asing. Kepalanya berdenyut, dan kulitnya terasa terbakar oleh terik matahari. Dia meraba-raba saku celananya, tetapi tidak menemukan ponsel, jam tangan, atau benda modern apapun. Pakaiannya juga telah berubah. Ia mengenakan jubah sederhana berwarna coklat dengan kain yang menutupi kepalanya, mirip pakaian yang sering ia lihat dalam buku sejarah tentang Jazirah Arab di abad ke-7. "Di mana aku?" gumamnya dengan suara serak. Saat ia bangkit dan mencoba memahami situasi, matanya menangkap sekumpulan orang yang berjalan tidak jauh darinya. Mereka adalah para pedagang dan pengembara, mengenakan jubah panjang dengan sorban yang melindungi kepala mereka dari teriknya matahari. Mereka membawa unta yang syarat dengan barang dagangan, sementara beberapa lainnya tampak bercakap-cakap dalam bahasa Arab klasik. Jantung Arkaan berdebar. Sesuatu yang mustahil telah terjadi. Pikirannya berputar liar, mencari jawaban logis. Tapi hanya ada satu kesimpulan yang muncul, dia telah kembali ke masa lalu. Mekah, 610 Masehi, masa awal kenabian. Arkaan mengikuti rombongan itu dari kejauhan, mencoba memahami di mana dirinya berada. Saat mereka mendekati sebuah kota yang dikelilingi pegunungan tandus, hatinya bergetar. Ini Mekah. Di hadapannya, ia melihat sebuah bangunan berbentuk kubus yang sangat familiar, Ka'bah. Namun, tidak seperti yang ia kenal di zamannya, bangunan itu dikelilingi oleh banyak berhala. Puluhan patung berdiri di sekelilingnya, dihiasi dengan kain dan perhiasan yang diletakkan oleh para penyembahnya. Arkaan ingin berteriak. Ini adalah Mekah sebelum Islam menyebar, ketika kaum Quraisy masih menyembah berhala. Ia berjalan lebih dalam ke kota, menelusuri jalan-jalan yang penuh dengan pasar, tenda pedagang, dan rumah-rumah berbentuk sederhana dari tanah liat. Di kejauhan, ia melihat sekelompok pria berkumpul di depan sebuah rumah, mendengarkan seseorang berbicara dengan penuh hikmat. Saat Arkaan mendekat, jantungnya hampir berhenti berdetak. Di antara mereka, berdiri seorang pria dengan wajah bercahaya, sorot mata yang tajam namun penuh kasih, serta janggut rapi yang menghiasi wajahnya. Pakaian putihnya tampak sederhana, namun wibawanya begitu besar hingga semua orang yang ada di sekitarnya mendengarkan dengan penuh perhatian. Arkaan tahu siapa pria itu. Ia sedang melihat Nabi Muhammad. Arkaan ingin mendekat, tetapi tubuhnya terasa kaku. Bagaimana mungkin seorang pria dari abad ke-21 berdiri di hadapan Nabi terakhir? Saat ia mencoba melangkah, seorang pria lain yang berdiri di dekatnya menoleh dan bertanya dalam bahasa Arab, "Siapa engkau, wahai saudaraku? Aku belum pernah melihatmu di Mekah sebelumnya." Arkaan terdiam. Ia memahami bahasa Arab, tetapi dialek yang digunakan terasa lebih tua dan klasik dibandingkan yang ia pelajari. "Aku seorang musafir," jawabnya hati-hati. Pria itu menatapnya penuh selidik. "Dari mana asalmu?" Arkaan berpikir cepat. "Dari negeri yang jauh, sangat jauh." Sebelum pria itu bisa bertanya lebih lanjut, suara lembut namun tegas terdengar. "Biarkan dia mendekat." Arkaan menoleh. Nabi Muhammad berbicara kepadanya. Kakinya gemetar saat ia melangkah maju, mendekati sosok yang selama ini hanya ia kenal dari sejarah dan kitab-kitab.
Wajah Rasulullah begitu bercahaya, dan ada ketenangan luar biasa yang terpancar dari dirinya. "Siapakah namamu?" tanya Nabi dengan suara yang dalam, namun penuh kelembutan. Arkaan menelan ludah. "Namaku Arkaan, wahai Rasulullah." Mata Rasulullah menatapnya tajam, seolah melihat sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar nama. Arkaan merasa telanjang di hadapan beliau, seakan semua rahasianya terbuka. "Kau terlihat seperti seorang musafir dari negeri yang sangat jauh," kata Rasulullah. "Apakah engkau datang untuk mencari kebenaran?" Arkaan hampir menangis. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa ia datang dari masa depan? Ia menundukkan kepala. Aku hanya ingin belajar dari engkau, wahai Rasulullah." Rasulullah tersenyum, senyum yang begitu damai hingga Arkaan merasa hatinya dipenuhi ketenangan. "Jika engkau ingin belajar, maka duduklah. Kebenaran adalah cahaya bagi mereka yang mencarinya." Arkaan duduk di antara para sahabat Nabi yang lain. Ia masih belum percaya bahwa ia benar-benar berada di sini, di hadapan sosok yang selama ini hanya ia kenal dari sejarah. Apa yang akan ia lakukan sekarang? Haruskah ia mengungkapkan kebenaran bahwa ia berasal dari masa depan? Ataukah ia harus mengikuti arus takdir yang membawanya ke sini? Satu hal yang pasti, Arkaan sedang menyaksikan sejarah dengan matanya sendiri. Saat ini, Arkaan duduk bersila di tanah berdebu, di antara para sahabat Nabi. Hatinya masih berdebar, pikirannya kacau. Bagaimana mungkin aku berada di sini? Bagaimana mungkin aku berbicara dengan Nabi Muhammad secara langsung? Tapi ini bukan mimpi. Di hadapannya, Nabi Muhammad duduk dengan tenang, dikelilingi beberapa sahabatnya yang wajahnya penuh rasa hormat dan keingintahuan. Arkaan bisa mengenali beberapa di antara mereka berdasarkan catatan sejarah. Ada seorang pria dengan tubuh kekar dan sorot mata tajam, yang ia duga sebagai Umar bin Khattab. Di sebelahnya, ada seorang lelaki dengan wajah lembut dan penuh ketenangan, mungkin Abu Bakar. Nabi memandang Arkaan dengan tatapan penuh kebijaksanaan. "Engkau datang dari tempat yang jauh," ujar beliau, "dan aku merasakan keanehan dalam dirimu. Engkau membawa sesuatu yang tidak dimiliki orang-orang di sini." Arkaan menelan ludah. Apakah beliau mengetahui bahwa aku dari masa depan? "Sungguh Allah mengetahui segala sesuatu," lanjut Nabi, "dan tiada sesuatu pun yang terjadi tanpa izinnya." Arkaan terdiam. Ia ingin berbicara, ingin menjelaskan bahwa ia berasal dari abad ke-21, bahwa ia telah membaca sejarah tentang Islam, bahwa ia tahu apa yang akan terjadi pada kaum Quraisy, pada pertempuran yang akan datang, pada kemenangan Islam di kemudian hari. Tapi ia menahan diri. Apakah ini ujian dari Allah? Apakah aku boleh mengubah sejarah? Para sahabat memandang Arkaan dengan rasa ingin tahu. Umar bin Khattab, yang tampak lebih waspada, bersuara, "Wahai Rasulullah, siapakah orang ini? Bajunya aneh, dan ia tampak seolah bukan dari zaman kita." Arkaan menahan napas. Umar mencurigai sesuatu. Nabi tersenyum lembut. "Setiap manusia adalah musafir di dunia ini, dan dunia hanyalah tempat persinggahan. Mungkin saudara kita ini datang untuk mencari cahaya di tengah kegelapan." Kata-kata Nabi membuat Arkaan terdiam. "Benarkah aku di sini untuk mencari cahaya?" Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, seorang pria lain berseru dari kejauhan. "Muhammad, apa yang sedang kau lakukan?" Arkaan menoleh dan melihat sekelompok pria berpakaian mewah mendekat dengan wajah penuh kemarahan. Mereka mengenakan pakaian mahal, menunjukkan status mereka sebagai kaum bangsawan Quraisy. Salah satu dari mereka memiliki postur gagah dan sorot mata penuh kebencian, yaitu Abu Jahal. Arkaan mengenalnya dari sejarah.
sang pemimpin Quraisy yang paling menentang Islam. Abu Jahal menatap Nabi dengan jijik. Kau masih saja menyebarkan ajaran sesatmu. Apakah kau tidak sadar bahwa engkau hanya membuat kekacauan di kota ini? Nabi tetap tenang. Aku hanya menyampaikan kebenaran dari Allah, jawabnya. Abu Jahal menatap para sahabat yang duduk di sekitar Nabi, lalu matanya beralih ke Arkaan. Dahinya berkerut. Dan siapa orang ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Arkaan merasakan tekanan yang luar biasa. Ia tahu bahwa Abu Jahal adalah orang yang kejam. Jika ia mencurigai sesuatu, ia tidak akan segan-segan bertindak. Aku, seorang musafir, jawab Arkaan cepat. Abu Jahal menyipitkan mata. Dari mana asalmu? Arkaan mencoba mencari alasan yang masuk akal. Dari negeri yang jauh di timur. Abu Jahal menggerutu, lalu berbalik kepada Nabi Muhammad. Dengar, Muhammad, aku sudah muak dengan ajaranmu. Kau telah memecah belah suku kami. Jika kau tidak berhenti, kami akan memastikan bahwa kau dan pengikutmu merasakan akibatnya. Para sahabat Nabi mulai bangkit, beberapa dari mereka tampak marah, terutama Umar bin Khattab. Tapi Nabi mengangkat tangannya, menenangkan mereka. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, kata Nabi dengan suara penuh keyakinan. Dan kebenaran akan tetap bersinar meskipun kau mencoba untuk memadamkannya. Abu Jahal mendengus, lalu berbalik pergi bersama pengikutnya. Arkaan menghela napas lega. Ia baru saja menyaksikan sejarah terjadi di depan matanya. Setelah Abu Jahal pergi, Umar menatap Arkaan dengan curiga. Wahai musafir, engkau belum menjelaskan siapa dirimu sebenarnya. Arkaan tahu bahwa ia tidak bisa terus menghindar. Ia harus memutuskan sekarang, apakah ia akan mengatakan yang sebenarnya, atau tetap berusaha menyembunyikan identitasnya. Tapi sebelum ia bisa menjawab, Nabi Muhammad menatapnya dengan lembut. Allah memiliki rencana untuk setiap hambanya, kata beliau. Dan setiap jiwa akan menemukan jalannya. Arkaan merasa gemetar. Ia menyadari bahwa Nabi sudah mengetahui sesuatu tentangnya, tetapi beliau memilih untuk tidak mengungkapnya. Apakah ini tanda bahwa ia harus tetap diam? Ataukah ini kesempatan baginya untuk mengubah sejarah? Hatinya dipenuhi pertanyaan. Arkaan merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia masih belum percaya bahwa ia benar-benar berada di abad ke-7, duduk di hadapan Rasulullah dan para sahabatnya. Tatapan Umar bin Khattab yang penuh selidik masih tertuju padanya, sementara Abu Bakar tampak lebih tenang, seolah mempercayai takdir yang sedang berlangsung. Di tengah segala kebingungannya, Arkaan menyadari satu hal, Rasulullah tahu sesuatu tentang dirinya. Mungkin tidak secara harfiah bahwa ia berasal dari masa depan, tetapi beliau pasti merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ada kebijaksanaan dalam tatapan Nabi yang membuat Arkaan tidak mampu menyembunyikan kegugupannya. Engkau tampak gelisah, wahai Arkaan, suara Nabi begitu lembut, namun penuh ketegasan. Apakah hatimu dipenuhi keraguan? Arkaan menelan ludah. Ia harus berhati-hati. Sekecil apapun kesalahannya, ia bisa mengubah sejarah. Rasulullah, katanya dengan suara yang tertahan, aku memang datang dari tempat yang jauh. Aku telah melihat banyak hal, mendengar banyak kisah tentang engkau dan perjuanganmu. Namun aku tidak tahu apakah aku boleh mengungkapkan semuanya. Para sahabat mulai berbisik satu sama lain. Perkataan Arkaan terdengar aneh, seolah ia mengetahui sesuatu yang mereka belum alami. Umar semakin tajam menatapnya, sementara Ali bin Abi Thalib, yang sejak tadi diam, kini menunjukkan ekspresi penasaran. Kau berkata seolah telah mengenalku sebelum kita bertemu, ujar Nabi. Bagaimana itu mungkin? Arkaan menggenggam jemarinya.
Ia harus memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Aku seorang pencari ilmu, wahai Rasulullah," katanya akhirnya. "Aku datang dari tempat yang sangat jauh, dan aku telah mendengar namamu, bahkan sebelum aku menginjakkan kaki di kota ini. Aku tahu bahwa engkau membawa kebenaran, dan aku ingin belajar darimu." Nabi mengangguk pelan, matanya tetap penuh kebijaksanaan. "Setiap manusia memiliki perjalanan masing-masing untuk menemukan kebenaran," katanya. "Dan jika Allah telah menuntunmu ke sini, maka tentu ada hikmah di baliknya." Para sahabat yang tadinya ragu mulai terlihat lebih tenang. Umar bin Khattab masih belum sepenuhnya percaya. "Engkau berbicara seperti seseorang yang tahu masa depan," ujarnya. "Jika benar begitu, katakan padaku, apakah kaum Quraisy akan menerima Islam? Apakah kami akan menang?" Arkaan terdiam. Ia tidak bisa menjawab itu. Jika ia mengatakan yang sebenarnya, bahwa Islam kelak akan berkembang pesat dan menaklukkan Jazirah Arab, bahkan melampaui batas-batasnya hingga ke Persia, Romawi, dan wilayah lainnya, ia takut bisa mengubah jalannya sejarah. Di sisi lain, jika ia diam, Umar mungkin akan semakin mencurigainya. Namun sebelum ia sempat membuka mulut, Rasulullah kembali berbicara. "Jangan menanyakan hal yang belum terjadi, wahai Umar," kata beliau dengan suara lembut namun penuh makna. "Setiap kemenangan datang dari Allah, dan setiap ujian datang sebagai bentuk kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Jika orang ini memang memiliki sesuatu untuk disampaikan, maka ia akan mengatakannya pada waktu yang tepat." Umar menghela napas, lalu akhirnya mengangguk. Ia masih tampak tidak sepenuhnya puas, tetapi ia memilih untuk diam. Arkaan menatap Rasulullah, hatinya bergetar. Betapa bijaksananya beliau. Seakan beliau memahami segalanya, namun tetap membiarkan takdir berjalan sebagaimana mestinya. Hari itu, Arkaan memutuskan untuk tetap tinggal bersama para sahabat. Ia tahu bahwa ia telah memasuki bagian dari sejarah yang sangat penting, masa-masa awal dakwah Islam di Mekah, ketika kaum muslim masih sedikit dan terus mendapat tekanan dari kaum Quraisy. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana para sahabat berdiskusi, bagaimana Rasulullah mengajarkan wahyu yang baru turun, bagaimana para pengikut Islam menghadapi penyiksaan dari kaum Quraisy. Dan setiap kali ia melihat itu semua, hatinya semakin yakin, ia tidak boleh mengubah apapun. Ini adalah sejarah yang harus berjalan sebagaimana mestinya. Namun, ada satu pertanyaan besar yang terus menghantuinya. Mengapa ia dikirim ke sini? Dan apakah ia akan bisa kembali ke masanya? Ia belum tahu jawabannya. Malam mulai menyelimuti kota Mekah. Langit berubah menjadi lautan bintang yang berkilauan, sementara udara panas siang hari berganti dengan hawa dingin yang menusuk. Arkaan duduk di depan rumah sederhana yang ia tempati bersama beberapa sahabat. Ia masih mencoba memahami semua yang telah terjadi sejak ia tiba di masa lalu. Mengapa aku dikirim ke sini? Apa tujuanku? Sejak pertemuannya dengan Nabi Muhammad, pikirannya terus dipenuhi dengan pertanyaan itu. Ia telah membaca sejarah Islam, mengetahui kisah perjuangan Rasulullah dan para sahabat, serta bagaimana mereka menghadapi penindasan dari kaum Quraisy. Namun sekarang, ia berada di tengah-tengah peristiwa itu. Ia bukan lagi sekadar pembaca sejarah, ia menjadi bagian darinya. Dari dalam rumah, terdengar suara pelan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Itu suara Rasulullah, yang sedang menerima wahyu. Arkaan merinding. Ia menyadari bahwa ia sedang berada di titik sejarah yang sangat penting, saat Islam masih dalam tahap awal penyebarannya. Saat fajar mulai menyingsing, Arkaan berjalan menuju pasar bersama Bilal bin Rabah. Bilal adalah salah satu sahabat Rasulullah yang dikenal dengan keimanannya yang kuat,
meskipun sering mengalami penyiksaan karena mempertahankan keyakinannya. Di pasar, Arkaan melihat bagaimana kaum muslim diperlakukan dengan kasar oleh orang-orang Quraisy. Pedagang muslim sering dihina, harga barang mereka diturunkan dengan semena-mena, dan beberapa di antaranya bahkan dipukul hanya karena mengucapkan, La ilaha illallah. Arkaan mengepalkan tangannya. Ia tahu betapa beratnya perjuangan para sahabat di masa awal Islam, tetapi melihatnya secara langsung membuatnya semakin tersentuh. Begitulah keadaan kami, kata Bilal dengan suara tenang. Kami hanya menginginkan kebenaran, tetapi mereka menganggap kami ancaman. Arkaan menatapnya. Orang ini adalah simbol keteguhan iman. Di masanya, nama Bilal bin Rabah dikenang sebagai salah satu sahabat Nabi yang paling setia. Tiba-tiba, suara bentakan terdengar. Hei, budak hitam, apa yang kau lakukan di sini? Seorang pria Quraisy bertubuh besar mendekati Bilal dengan wajah penuh amarah. Arkaan mengenali pria itu, dia adalah Umayyah bin Khalaf, majikan Bilal sebelum ia dibebaskan oleh Abu Bakar. Bilal menunduk, tidak membalas. Tetapi Umayyah semakin mendekat dan mendorongnya. Kau masih mengikuti Muhammad. Dasar budak keras kepala, bentaknya. Arkaan hampir saja melangkah maju untuk menghentikan Umayyah, tetapi Bilal mengangkat tangannya, memberi isyarat agar ia tidak ikut campur. Allah bersama orang-orang yang sabar, kata Bilal dengan tenang. Umayyah mendengus, lalu meludah ke tanah sebelum pergi. Arkaan menatapnya dengan penuh kemarahan, tetapi Bilal hanya tersenyum tipis. Ini bukan pertama kalinya, dan pasti bukan yang terakhir, katanya. Arkaan merasa hatinya tersentuh. Bagaimana bisa mereka tetap sabar menghadapi semua ini? Jika ia ada di posisi Bilal, mungkin ia sudah membalas dengan kemarahan. Namun disinilah letak perbedaan mereka, kaum muslim di masa ini tidak hanya diajarkan untuk bertahan, tetapi juga untuk tetap sabar dan menjaga keimanan mereka. Malam itu, Arkaan kembali berkumpul bersama Rasulullah dan para sahabat dalam pertemuan rahasia di rumah Arkam bin Abi Arkam. Di tempat inilah, Islam diajarkan secara diam-diam karena kaum Quraisy terus mengawasi mereka. Arkaan duduk di sudut ruangan, mendengarkan Rasulullah berbicara. Ketahuilah, wahai sahabat-sahabatku, kata Rasulullah, bahwa setiap ujian yang kita hadapi adalah tanda bahwa Allah sedang menguji kesabaran dan keimanan kita. Hari ini kita sedikit, tetapi suatu hari nanti, Islam akan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Arkaan menelan ludah. Beliau benar. Itu memang akan terjadi. Tetapi bagaimana jika ia mengatakannya sekarang? Bagaimana jika ia memberitahu Rasulullah bahwa Islam akan berkembang pesat, bahwa nanti akan ada ribuan masjid berdiri di berbagai belahan dunia, bahwa ajarannya akan dianut oleh miliaran orang? Namun ia sadar, itu bukan tugasnya. Sejarah harus berjalan sebagaimana mestinya. Ia tidak boleh mengubah apapun. Setelah pertemuan selesai, Rasulullah mendekatinya. Engkau tampak gelisah, wahai Arkaan, kata beliau. Arkaan menunduk. Aku hanya berpikir tentang masa depan. Rasulullah tersenyum. Masa depan ada di tangan Allah. Yang harus kita lakukan adalah menjalani setiap hari dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Arkaan merasa hatinya semakin tenang. Ia tidak perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi. Ia hanya perlu mengikuti arus takdir. Arkaan duduk di dalam rumah Arkam bin Abi Arkam, mengamati wajah-wajah penuh keteguhan di sekelilingnya. Mereka semua adalah orang-orang yang kelak tercatat dalam sejarah sebagai tokoh penting Islam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal, dan banyak lagi. Mereka adalah orang-orang yang akan menghadapi cobaan berat, tetapi tetap bertahan demi keyakinan mereka.
Namun, hanya Arkaan yang tahu betapa sulitnya jalan yang akan mereka lalui. Ia ingin sekali memperingatkan mereka, memberitahu bahwa akan ada penganiayaan lebih kejam, bahwa sebagian dari mereka akan gugur sebagai syuhada, bahwa Rasulullah sendiri akan menghadapi banyak cobaan sebelum akhirnya Islam berjaya. Tapi ia tidak bisa. Sejarah harus berjalan sebagaimana mestinya. Rasulullah menatapnya dengan penuh kebijaksanaan. Seolah-olah beliau bisa membaca isi hatinya. Setiap perjalanan memiliki ujiannya sendiri, kata Nabi dengan lembut. Dan setiap orang yang beriman akan menghadapi cobaan. Namun, yakinlah, Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Arkaan mengangguk pelan. Ia tahu itu benar. Tapi tetap saja, hatinya masih dipenuhi kegelisahan. Di luar, Mekah masih sunyi. Malam yang sejuk memberikan ketenangan sesaat bagi kaum muslim yang sedang bersembunyi. Namun, di kejauhan, Arkaan bisa melihat beberapa bayangan bergerak di gang-gang kota. Ia mengenali mereka. Mereka adalah mata-mata Quraisy. Mereka mencari rumah-rumah tempat kaum muslim berkumpul, berharap menemukan tempat persembunyian Rasulullah. Jika mereka menemukannya, para pemimpin Quraisy tidak akan ragu untuk menyerang. Arkaan merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu betul bahwa dalam sejarah, rumah Arkam bin Abi Arkam tetap aman untuk sementara waktu. Namun, jika ia bertindak gegabah, jika ia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, bisa saja sejarah berubah. Ia menoleh ke arah Umar bin Khattab, yang duduk dengan tangan menggenggam pedangnya. Umar, bisiknya, ada mata-mata Quraisy di luar. Mata Umar menyipit. Kau yakin? Arkaan mengangguk. Umar segera memberi isyarat kepada beberapa sahabat lainnya, dan mereka bersiap untuk berjaga. Namun, Rasulullah mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka tetap tenang. Kita tidak boleh bertindak gegabah, kata Rasulullah dengan lembut. Allah akan melindungi kita. Arkaan menahan napas. Apakah ini ujian bagi dirinya? Apakah ini cara Allah mengajarkan bahwa ia harus mempercayai takdir? Beberapa menit berlalu. Mata-mata Quraisy itu mengawasi rumah dari kejauhan, tetapi akhirnya mereka pergi. Mereka tidak menemukan apapun. Arkaan menghela napas lega. Setelah para sahabat kembali tenang, Rasulullah menatap Arkaan dengan penuh arti. Engkau mengetahui sesuatu yang tidak kami ketahui, ujar beliau. Arkaan menegang. Apakah Rasulullah benar-benar bisa merasakan keberadaannya sebagai seseorang dari masa depan? Aku hanya... Arkaan ragu. Aku hanya ingin melindungi kalian. Rasulullah tersenyum lembut. Jika engkau memiliki ilmu yang belum saatnya disampaikan, maka jagalah itu baik-baik. Allah memiliki rencana untuk setiap hambanya. Arkaan menunduk. Rasulullah benar. Ia tidak boleh berbicara lebih dari yang seharusnya. Ia tidak boleh mengubah jalannya sejarah. Malam semakin larut di Mekah. Arkaan masih duduk di dalam rumah Arkam bin Abi Arkam, hatinya penuh kegelisahan. Setelah pertemuannya dengan Rasulullah dan para sahabat, ia semakin sadar betapa pentingnya peran mereka dalam sejarah. Tapi pertanyaan terbesar tetap menggantung di benaknya, mengapa aku di sini? Dan bagaimana aku bisa kembali? Ia mencoba mengingat bagaimana semuanya terjadi. Ia hanya seorang pria dari abad ke-21, yang entah bagaimana terseret ke masa lalu. Tidak ada petunjuk, tidak ada tanda-tanda tentang bagaimana ia bisa kembali ke masanya. Apakah ini ujian dari Allah? Apakah ia harus belajar sesuatu sebelum bisa kembali? Seiring berjalannya waktu, Arkaan mulai hidup seperti penduduk Mekah lainnya. Ia bekerja di pasar, berbaur dengan para sahabat, dan menyaksikan sendiri bagaimana kaum muslim menghadapi penindasan.
Ia melihat Yasir dan Sumayyah, dua sahabat Rasulullah yang disiksa tanpa ampun oleh kaum Quraisy. Ia menyaksikan bagaimana Bilal terus meneriakkan, "Ahad, Ahad," meskipun tubuhnya dihantam batu panas. Arkaan tahu semua ini dari sejarah. Tapi melihatnya secara langsung adalah hal yang berbeda. Di satu sisi, ia merasa ingin bertindak, ingin melawan, ingin mengubah sejarah agar mereka tidak mengalami penderitaan ini. Namun, ia sadar, ia tidak boleh mengubah apapun. Sejarah harus berjalan sebagaimana mestinya. Jika ia melakukan sesuatu yang salah, masa depan yang ia kenal mungkin tidak akan pernah ada. Suatu malam, saat Arkaan sedang duduk di dekat Ka'bah, Umar bin Khattab mendatanginya. "Aku sudah mengamatimu selama beberapa waktu, Arkaan," kata Umar dengan nada tajam. "Kau tahu terlalu banyak tentang hal-hal yang belum terjadi." Arkaan menegang. Apakah Umar mulai curiga? "Aku hanya seorang musafir, Umar," jawabnya hati-hati. Umar menyipitkan mata. "Tapi engkau tahu bahwa ada mata-mata Quraisy sebelum mereka tiba. Engkau juga berbicara seolah mengetahui apa yang akan terjadi pada kami." Arkaan tahu ia tidak bisa terus menghindar. Tapi sebelum ia sempat menjawab, sebuah suara menghentikan mereka. "Biarkan ia tetap bersama kita, wahai Umar." Rasulullah berdiri di belakang mereka, wajahnya penuh ketenangan. "Setiap orang memiliki perannya dalam rencana Allah," lanjut beliau. "Janganlah engkau terlalu terburu-buru dalam menilai seseorang." Umar menatap Rasulullah, lalu menghela napas dan mengangguk. "Jika engkau mempercayainya, wahai Rasulullah, maka aku juga akan mempercayainya." Arkaan merasa lega. Rasulullah telah menyelamatkannya dari pertanyaan yang sulit. Tapi ia tahu, ini tidak akan bertahan selamanya. Beberapa hari kemudian, saat ia sedang duduk di luar kota, merenungi semua yang telah terjadi, Arkaan mendengar suara dalam kepalanya. Itu bukan suara manusia. Itu suara yang datang entah dari mana. "Waktumu hampir habis, Arkaan. Segera temukan tujuanmu di sini sebelum semuanya terlambat." Arkaan menoleh ke sekeliling. Tidak ada siapapun. Apa maksudnya? Apakah ia akan segera kembali ke masa depan? Atau, apakah ia akan tetap terjebak di masa ini selamanya? Ia tidak tahu jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, waktunya semakin menipis. Arkaan merasa dadanya berdegup kencang. Suara misterius yang ia dengar masih terngiang di kepalanya. "Waktumu hampir habis, Arkaan. Segera temukan tujuanmu di sini sebelum semuanya terlambat." Apa maksudnya? Apakah ini tanda bahwa ia akan segera kembali ke masanya? Ataukah ini peringatan bahwa ia akan tetap terjebak di sini jika tidak menemukan jawabannya? Ia menghela napas panjang. "Aku harus mencari tahu." Malam itu, Arkaan menemui Rasulullah di rumah sederhana beliau. Cahaya lentera menerangi ruangan, menampilkan wajah penuh ketenangan dan kebijaksanaan dari sosok yang menjadi panutan bagi miliaran manusia di masa depan. "Wahai Rasulullah," Arkaan membuka suara, "aku ingin bertanya tentang takdir." Rasulullah tersenyum tipis. "Takdir adalah rahasia Allah. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok hari, kecuali Dia yang Maha Mengetahui. Tapi bagaimana jika seseorang tahu masa depan?" Arkaan bertanya hati-hati. Rasulullah menatapnya dalam-dalam. Jika seseorang mengetahui apa yang akan terjadi, itu adalah ujian baginya. Apakah ia akan menggunakannya dengan bijak, atau justru tersesat karena pengetahuannya? Arkaan terdiam. Ia mengerti maksud Rasulullah. Mengetahui masa depan bukan berarti bisa mengubahnya sesuka hati. Ia tetap harus mengikuti takdir, membiarkan segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya. "Engkau masih gelisah,
"Wahai Arkaan," lanjut Rasulullah, "apa yang sebenarnya ada dalam hatimu?" Arkaan ragu sejenak, lalu berkata, "Aku merasa seperti seorang musafir yang tersesat. Aku tidak tahu apa tujuan keberadaanku di sini." Rasulullah mengangguk pelan. "Mungkin engkau harus berhenti mencari jawaban dan mulai menjalani apa yang ada di hadapanmu." Arkaan menatap Rasulullah dengan mata penuh haru. Betapa dalamnya kebijaksanaan beliau. Mungkin selama ini, ia terlalu fokus mencari jawaban, hingga lupa bahwa ia harus hidup di masa ini dan mengambil pelajaran darinya. Setelah perbincangan itu, Arkaan merasa sedikit lebih tenang. Namun, ia tahu masih ada sesuatu yang harus ia lakukan sebelum waktunya habis. Ia mulai memperhatikan setiap kejadian dengan lebih mendalam. Ia menyaksikan bagaimana Rasulullah dan para sahabat terus menyebarkan Islam dengan penuh kesabaran. Ia melihat bagaimana mereka tetap teguh meski terus mendapatkan tekanan dari kaum Quraisy. Dan yang paling penting, ia melihat iman yang tidak tergoyahkan dalam hati mereka. Di masa depan, Islam akan menjadi agama besar. Tapi di saat ini, Islam hanyalah kelompok kecil yang berjuang untuk bertahan. Arkaan menyadari bahwa inilah pelajaran yang harus ia bawa pulang. Bukan tentang mengubah sejarah, tetapi tentang memahami makna perjuangan dan keimanan. Namun, sebelum ia sempat memikirkan lebih jauh. Malam itu, ketika ia sedang duduk di luar rumah, menikmati angin malam Mekah, ia merasakan sesuatu yang aneh. Dunia di sekelilingnya mulai bergetar. Udara terasa lebih berat. Suara di kepalanya kembali terdengar. "Waktumu hampir habis. Bersiaplah." Arkaan tersentak. Apakah ini berarti ia akan segera kembali ke masanya? Ia berdiri, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, tubuhnya terasa ringan. Dan semuanya menjadi gelap. Kegelapan menyelimuti Arkaan. Ia merasa seolah-olah tubuhnya melayang di dalam kehampaan. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya kesunyian yang begitu pekat. Apakah ini akhir? Apakah aku benar-benar kembali? Tiba-tiba, ia merasakan tarikan kuat. Seperti ada kekuatan yang menyeretnya melewati ruang dan waktu. Dadanya sesak, pikirannya berputar cepat, dan sebelum ia sempat memahami apa yang terjadi, cahaya terang menyilaukan matanya. Arkaan terbangun dengan napas memburu. Ia merasakan tanah keras di bawah tubuhnya, tetapi ini bukan pasir hangat Mekah. Ini sesuatu yang lebih dingin, lebih akrab. Perlahan, ia membuka matanya. Langit di atasnya bukan lagi langit cerah Arab abad ke-7. Ini adalah langit modern, dengan polusi cahaya dan suara kendaraan di kejauhan. Ia menggerakkan tangannya, menyentuh permukaan yang ia kenali, aspal jalanan. Arkaan menoleh ke sekeliling. Ia berada di tengah kota, tepat di depan masjid yang biasa ia kunjungi. Orang-orang berlalu lalang, mobil-mobil melintas, dan dunia kembali seperti semula. Ia benar-benar kembali ke abad ke-21. Arkaan duduk di trotoar, mencoba mengatur napasnya. Semua yang ia alami, apakah itu nyata? Ia masih bisa merasakan udara panas Mekah, suara Bilal yang mengumandangkan azan, tatapan Umar bin Khattab yang tajam, dan senyum penuh kebijaksanaan dari Rasulullah. Tapi, bagaimana mungkin? Waktu di sini seolah tidak berubah. Tidak ada yang menyadari kepergiannya. Ia merogoh saku bajunya, mencari sesuatu yang bisa menjadi bukti bahwa ia benar-benar pernah berada di sana. Namun, yang ia temukan hanyalah sebutir pasir halus. Arkaan menggenggam pasir itu erat-erat. Mungkin orang lain akan menganggapnya gila jika ia menceritakan semua ini. Tapi ia tahu, apa yang ia alami itu nyata.
Meskipun ia telah kembali, hatinya terasa berbeda. Ia bukan lagi orang yang sama. Setelah menyaksikan sendiri perjuangan Rasulullah dan para sahabat, setelah merasakan bagaimana iman diuji dengan kesulitan, ia tidak bisa lagi menjalani hidupnya seperti dulu. Ia sadar bahwa Islam yang ia anut saat ini tidak datang dengan mudah. Ada air mata, darah, dan pengorbanan yang membangunnya. Arkaan berdiri, menatap masjid di hadapannya. Aku kembali bukan untuk melanjutkan hidup yang biasa-biasa saja. Ia kini membawa sesuatu yang lebih berharga dari sekadar ingatan, ia membawa pemahaman. Bahwa keimanan bukan hanya tentang keyakinan dalam hati, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan keteguhan, seperti yang telah dicontohkan oleh mereka yang datang sebelum kita. Dan dengan itu, ia melangkah masuk ke dalam masjid, bersiap untuk salat dengan hati yang telah menemukan maknanya. Tamat.